Terima kasih. Mohon izin Bapak Kabid, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum memulai untuk materi tentang SIPLA, mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Asrul Farmadani. Saya perwakilan dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dari Subkoordinasi Pendayagunaan TIK. Untuk hari ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai SIPLA, yaitu Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Berikut ini adalah penghargaan, salah satu penghargaan yang telah didapatkan oleh Kemendikbud. Yang pertama yang diterima oleh Mas Menteri, yaitu dari Rakornas Pengadaan, ya, mengenai transformasi digital dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa. Dan yang kedua, penghargaan yang dari KPK yang diterima oleh Pak Sesjen. Untuk agenda pembahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah latar belakang pengaturan norma pengadaan satuan pendidikan. Yang kedua adalah pedoman PBJ satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pengadaan barang jasa satuan pendidikan secara daring melalui SIPLA. Untuk pengadaan SIPLA ini sendiri, kenapa sih sekarang adanya di Pusdatin? Adanya SIPLA ini di Pusdatin ini sesuai dengan amanat dari peraturan Presiden nomor 48 tahun 2008 ini tentang pendanaan pendidikan yang sesuai dengan pasal 2 dan pasal 70, di mana Kemendikbud mengembangkan SIPLA untuk memfasilitasi realisasi pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan, khususnya untuk belanja barang dan jasa. Untuk dasar hukum sendiri, pedoman PBJ Satuan Pendidikan, sebelumnya itu dari Perpres 16 tahun 2018, inilah tentang pengadaan barang ataupun jasa, yang dimana sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 ini, untuk satuan pendidikan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mengikuti Perpres tersebut, sehingga Kemendikbud melakukan bersurat kepada LKPP dan untuk melaksanakan pengadaannya. Kemudian ada setelah bersurat, Kemendikbud membuat Permendikbud nomor 3 tahun 2019 ini tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah melalui BOS reguler. Kemudian juga adanya 2 SE yang kita terbitkan, yaitu SE Sesjen dan SE Dirjen di tahun 2019. Ini tentang realisasi dana BOS melalui mekanisme PBJ wajib menggunakan SIPA dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian di tahun 2019 juga terbitnya Permendikbud nomor 31 tahun 2019 ini tentang petunjuk teknis BOS afirmasi dengan BOS kinerja. Kemudian juga di tahun 2019 terbitnya Permendikbud nomor 35 tahun 2019 ini tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Kemudian di tahun 2020 terbitnya Permendikbud nomor 8 tentang petunjuk teknis BOS reguler, dan terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ini tentang pedoman PBJ oleh satuan pendidikan. Kemudian di tahun 2021 terbitnya Permendikbud nomor 6 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. Berikut ini adalah cuplikan tentang SE Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan Permendikbud 14 tahun 2020 ini tentang pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa satuan pendidikan melalui SIPLA. Di sini adalah kebijakan LKPP atas PBJ sekolah, salah satu surat yang diberikan LKPP, di mana sekolah ini tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang ataupun jasa di pemerintah. Sehingga Kemendikbud dapat membuat pedoman pengadaan barang ataupun jasa sekolahnya tersendiri. Untuk tujuan PBJ satuan pendidikan sendiri ini adalah satu, melaksanakan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel. Yang kedua adalah memperoleh barang ataupun jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan. Ini dapat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.
Sedangkan untuk prinsipnya sendiri, prinsip PBJ itu adalah untuk efektif dan efisien. Ini adalah mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh satuan pendidikan, di mana di dalam sistem SIPLAH nantinya itu pelapornya sudah jadi dari sekolah melakukan pemesanan sampai pembayaran semua terekam. Dari sekolah melakukan login ke SIPLAH pun semuanya terekam. Yang kedua adalah transparan. Ini mendorong transparansi antara pelaksanaan PBJ dan penyedia. Yang kedua adalah terbuka, keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembelanjaan, nanti ada rincian transaksinya untuk harga barang berapa, misalnya ada ongkir dan pajak dan sebagainya. Itu semuanya sudah ada. Kemudian adanya bersaing, di mana satuan pendidikan dapat mendapatkan penawaran yang kompetitif, adil, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 14 pada pasal 2 dan pasal 3. Kemudian sasaran pengguna sendiri ini ada perubahan. Yang sebelumnya dari Permendikbud nomor 3 tahun 2019, sasarannya itu hanya sekolah saja yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan khusus. Itu sekitar 220.000 sekolah. Akan tetapi di Permendikbud 14 tahun 2020 ini sasaran penggunanya menjadi meluas. Bukan lagi sekolah, tapi menjadi satuan pendidik. Satuan pendidik ini yang terdiri dari satuan pendidikan formal, non formal, dan kesetaraan, yang totalnya kurang lebih sekitar 442.000 satuan pendidikan. Kemudian juga ada perubahan di pelaku pengadaan, yang semula di Permendikbud nomor 3 tahun 2019. Pelaku pengadaan itu ada 3, yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua bendahara BOS, dan yang ketiga penyedia. Sekarang sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2020, untuk pelaku pengadaan hanya ada 2. Yang pertama ada pelaksana. Untuk pelaksana sendiri ini yang dapat masuk ke dalam SIPLAH adalah kepala satuan pendidikan saja. Jadi hanya kepala sekolah. Ataupun kepala sekolah dapat memberikan SK kepada pendidik ataupun tenaga kependidikan, baik secara perorangan ataupun kelompok kerja yang ditugaskan dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Dan yang kedua adalah penyedia. Khusus untuk pelaksana yang bisa masuk ke dalam SIPLAH untuk satuan pendidikan itu hanya kepala sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun di sekolah itu ada operator dapodik misalnya, itu tidak bisa masuk ke dalam SIPLAH. Kemudian untuk penyedia sendiri ini di SIPLAH itu bukan hanya penyedia-penyedia yang besar saja, tapi juga bisa penyedia perorangan. Jadi misalnya sekolah kan sudah pasti punya ya rekanan ataupun rekan-rekan yang sudah sering bekerja sama dengan sekolah, itu bisa diminta kepada mereka untuk masuk ke dalam SIPLAH. Untuk penyedia ini, untuk pendaftarannya gratis dan tidak ada dipungut biaya apapun dan secara online. Jadi hanya untuk perorangan itu hanya butuh NPWP, NIK, dan kemampuan menyediakan barang ataupun jasa. Dan selain itu untuk penyedia ini juga dapat mendaftar di salah satu marketplace kami ataupun bisa di K6-nya. Untuk saat ini sumber dana yang sudah ada, di mana satuan pendidikan itu wajib mencantumkan sumber dana yang akan digunakan. Karena di dalam SIPLAH itu ada BOS reguler, ada BOS afirmasi, BOS kinerja, silpa BOS reguler, dan silpa BOS afirmasi, dan silpa BOS kinerja, dan BAMPEM lainnya, seperti BAMPEM TKSD, terus kemarin juga ada PHBS, dan sebagainya. Itu tinggal dipilih saja oleh Bapak ataupun Ibu untuk yang mau dilaksanakan pembelanjaannya itu dari sumber dana mana sih, seperti itu. Tahapan PBJ satuan pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persiapan pengadaan, yang kedua penetapan penyedia, yang ketiga adalah pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Untuk persiapan pengadaan sendiri ini adalah penetapan dokumen dan perencanaan oleh pelaksana, yang dimana dokumen perencanaan ini meliputi barang ataupun jasa. Yang kedua adalah spesifikasi ataupun ruang lingkup barang ataupun jasa. Yang ketiga, waktu dan lokasi serah terima. Keempat adalah alokasi anggaran. Dan yang kelima adalah persyaratan penyedia. Untuk dokumen perencanaan ini bisa dikecualikan terhadap pengadaan yang di bawah dengan 10 juta. Jadi untuk pengadaan yang kurang dari 10 juta tidak perlu adanya
dokumen perencanaan. Untuk penetapan penyedia sendiri, ini pemilihan dan penetapan calon penyedia dibagi ataupun dikelompokkan berdasarkan dari nilai transaksi. Yang pertama adalah pengadaan kurang dari 10 juta sampai dengan 10 dengan 50 juta, ini tidak wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitas. Sedangkan untuk pengadaan yang di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, ini wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit dengan 2 calon penyedia. Untuk perbandingan ini juga hanya bisa di satu marketplace saja ya Bu. Jadi kalau misalnya kan di kami ada 6 mitra ya. Ada 6 mitra marketplace. Kalaupun Bapak ataupun Ibu ingin membandingkan untuk penyedia itu hanya bisa di marketplace, misalnya memilih marketplace A. Jadi untuk perbandingannya hanya untuk penyedia yang ada di marketplace A saja. Jadi tidak bisa membandingkan marketplace A penyedianya dengan di marketplace B. Itu tidak bisa. Sedangkan untuk pengadaan yang di atas 200 juta ini melaksanakan perbandingan paling sedikit 3 calon penyedia. Jadi kalau kurang dari 10 juta sampai dengan 50 juta itu tidak perlu adanya perbandingan. Sedangkan untuk pengadaan 50 juta sampai dengan 200 juta itu wajib melakukan perbandingan dengan 2 calon penyedia. Sedangkan di atas 200 juta wajib membandingkan 3 calon penyedia. Akan tetapi jika penyedia nih di wilayah Bapak ataupun Ibu sekalian hanya ada satu, maka wajib dilakukan negosiasi. Dan bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen. Selain itu, selain negosiasi ini juga bisa menggantikan untuk proses perbandingan, di negosiasi juga Bapak ataupun Ibu bisa melakukan seperti fitur chat gitu dengan para penyedia, bisa meminta kepada penyedia, bisa nggak sih harganya dikurangin lagi, seperti itu. Ataupun bisa nggak sih harga tersebut sudah gratis ongkir, ataupun juga bisa misalnya sekolah masih terbiasa ya dengan meminta kwitansi. Sedangkan untuk dokumen yang disiplah itu tidak ada kwitansi, maka Bapak ataupun Ibu itu dapat melakukan permintaan dokumen tambahan di forum negosiasi. Dan di forum negosiasi itu semuanya terekam, apapun Bapak dan Ibu bicarakan di dalam forum negosiasi itu semuanya tercatat dan terekam di dalam siplah. Terus yang kedua adalah pembuatan kesepakatan pengadaan. Ini dibuktikan dengan bukti kesepakatan ataupun surat pemesanan dalam siplah. Untuk tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Yang pertama adalah pengiriman barang ataupun jasa oleh penyedia. Yang kedua adalah pemeriksaan barang ataupun jasa oleh pelaksana. Jadi ketika barang sudah sampai nih di sekolah, Bapak ataupun Ibu wajib melakukan pemeriksaan barang ataupun jasa yang telah dipesan. Apakah judul, misalnya memesan buku, apakah buku tersebut yang dipesan judulnya sudah sesuai, jumlahnya sudah sesuai, ada cacat atau tidak. Jika ada cacat, barang tersebut bisa dikembalikan ataupun judulnya tidak sesuai ataupun ada kerusakan misalnya, itu bisa dikembalikan kepada penyedia. Kalau di siplah di dalam sistem itu bisa dilakukan komplain dan itu bisa dikembalikan barangnya kepada penyedia. Dan untuk pengembalian barangnya tersebut ongkirnya akan dikenakan kepada penyedia, jadi bukan di satuan pendidikan. Kemudian ketika sudah melakukan pemeriksaan barang, maka dapat dilakukannya serah terima barang ataupun jasa oleh pelaksana PBJ setelah barang ataupun jasa diterima sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah pembayaran oleh satuan pendidikan. Khusus untuk pembayaran, Bapak ataupun Ibu wajib melakukan pembayaran ke rekening marketplace ya. Jadi bukan ke rekening ke rekening penyedia. Kalau misalnya Bapak ataupun Ibu melakukan pemesanan di dalam sistem, tapi Bapak ataupun Ibu langsung melakukan pembayarannya langsung ke penyedia yang suka datang, misalnya ada yang ke sekolah meminta untuk dibayarkan, maka ketika kami menarik data yang akan ditarik di kami itu yang terlihat adalah Bapak ataupun Ibu belum melakukan pembayaran. Jadi untuk pembayaran memang wajib langsung ke rekening marketplace, jadi biar statusnya pun berganti seperti itu.
Kemudian untuk penawaran harga oleh penyedia, di mana di dalam sistem Siplah itu sudah ada harga grosir. Jadi, Bapak Ibu itu, jika membeli 1, 50, 100, 200, ataupun 1000 sekalipun itu, sudah ada secara otomatis untuk, harganya berubah. Jadi ada harga satuan eceran ataupun borongan, seperti itu. Ini adalah, tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai kurang dari 10 juta, di mana pelaksana PBJ Satuan Pendidikan ini, masuk ke dalam Sipla itu wajib melakukan update dan sinkronisasi data terlebih dahulu. Dan yang hanya dapat masuk itu hanyalah akun kepala sekolah atau kepala sekolah yang sudah mengesahkan tenaga pendidikan, seperti itu ya. Jadi untuk khusus operator dapodik tidak bisa masuk ke dalam Siplah ataupun bendahara. Bendahara bisa masuk ke dalam Siplah jika kepala sekolah memberikan SK kepada bendahara, seperti itu. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam Siplah, Bapak ataupun Ibu dapat memilih dan menetapkan penyedia, membuat kesepakatan pembelian, kemudian pesanan dan konfirmasi transaksi oleh penyedia, kemudian penyedia melakukan proses pengiriman, kemudian ketika barang sudah sampai ke sekolah, wajib dilakukan pemeriksaan pesanan, terus dilakukannya serah terima pesanan dengan pengisian BST oleh pelaksana PBJ, dan pelaksana PBJ melakukan pembayaran ke rekening marketplace, dan nanti kalau sudah terverifikasi oleh marketplace, maka uang tersebut ditransferkan kembali langsung ke pihak penyedia. Sebenarnya untuk pengguna Siplah ini sama seperti Bapak ataupun Ibu yang suka belanja menggunakan marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia. Cuman yang hanya berbeda, kalau di Siplah itu barang dikirim dulu, Bapak ataupun Ibu melakukan pengecekan terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran. Kalau kita untuk belanja pribadi kan biasanya bayar dulu baru barang dikirim, baru kalau misalnya barang sudah sampai baru kita terima, seperti itu kan. Kalau di Siplah bayarnya di belakang. Untuk prosesnya sama semuanya, yang hanya berbeda untuk tahapan PBJ ini, untuk yang di tahapan dengan nilai 10 juta sampai dengan 50 juta, yang berbeda hanya sebelum masuk ke Siplah, Satuan Pendidikan wajib menetapkan dokumen perencanaan PBJ. Jadi wajibnya membuat dokumennya terlebih dahulu, apa saja sih yang mau dibeli, terus harganya berapa, pagunya berapa, dan sebagainya, seperti itu. Untuk proses semuanya sama, tidak ada yang berubah. Untuk yang PBJ di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, itu adanya perbandingan dengan minimal 2 calon penyedia, sedangkan untuk yang di atas 200 juta dengan perbandingan 3 calon penyedia. Untuk dokumen sendiri, ini ada penyederhanaan dokumen, di mana untuk kurang dari 10 juta, hanya dibutuhkan surat pemesanan, BAST, dan bukti pembayaran. Sedangkan untuk di atas 10 juta sampai dengan 50 juta, dibutuhkannya dokumen perencanaan, bukti kesepakatan, surat pemesanan, BAST, dan bukti pembayaran. Sedangkan untuk yang di atas 50 sampai dengan di atas 200 juta, untuk keseluruhan dokumennya dibutuhkan, baik dokumen perencanaan, dokumen hasil perbandingan penyedia, dokumen hasil negosiasi, bukti kesepakatan, surat pemesanan, BAST, dan bukti pembayaran. Sedangkan khusus untuk yang secara daring ataupun melalui Siplah, seluruh dokumennya sudah terintegrasi di sistem. Jadi nanti di akhir Bapak ataupun Ibu bisa langsung klik print, nanti seluruh dokumennya sudah tersedia. Sedangkan untuk luring ataupun di luar jaringan, ini masih menggunakan tanda tangan dengan stempel basah. Kemudian juga untuk pengecualian, masih banyak sih sekolah yang meminta pengecualian untuk pengadaan barang atau jasa melalui Siplah. Untuk Siplah ini boleh luring jika terdapat gangguan teknis penyelenggaraan Siplah. Yang kedua adalah satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses Siplah. Tetapi selama Bapak ataupun Ibu masih dapat mengirim WhatsApp ataupun chat secara online, itu wajib menggunakan Siplah. Karena Siplah itu bisa diakses bisa di komputer ataupun bisa juga
ada aplikasinya, bisa Bapak Ibu download. Untuk yang bukti kesepakatan untuk pengadaan luring, ini untuk pengadaan kurang dari 10 juta hanya untuk nota pembelian ataupun pembayaran, sedangkan untuk yang di atas 10 juta sampai dengan 50 juta dibutuhkannya kwitansi, dan di atas 50 juta ini dibutuhkannya SPK. Jadi untuk contoh-contoh bukti kesepakatan ataupun bukti untuk hasilnya hasil negosiasi dan sebagainya itu ada di lampiran Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Kita sudah masuk ke pembahasan mengenai Siplah. Jadi Siplah ini bukan sebuah aplikasi, akan tetapi Siplah itu sebuah ekosistem. Jadi di mana Siplah itu adalah menggunakan adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang ataupun jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Dan di sana Bapak ataupun Ibu dapat menemukan 6 mitra kami. Untuk tujuan Siplah sendiri itu apa aja sih? Yang pertama adalah rekapitulasi realisasi dana pendidikan secara real time. Yang kedua adalah kompetisi harga terbaik. Yang ketiga adalah mempermudah pelaporan satuan pendidikan. Yang keempat adalah data transaksi Siplah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan. Yang kelima adalah meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan. Yang keenam adalah peran serta UMKM di sekitaran sekolah ke pasar nasional. Jadi tujuan Siplah itu juga ingin meningkatkan UMKM. Jadi yang toko-toko langganan Bapak Ibu ataupun yang sudah bermitra dengan Bapak Ibu sekalian di sekolah itu bisa masuk karena bisa meningkatkan peran serta UMKM sesuai dengan amanat Presiden. Untuk aspek utama PBJ sendiri itu satuan pendidikan wajib memperhatikan pertama adalah barang ataupun jasa yang diadakan, yaitu harus sesuai dengan juknis. Jadi kemarin ketika saya menarik data nih untuk Bampem waktu itu untuk sumber dananya Bampem TIKSD. TIKSD berarti kan untuk pembelian bantuan-bantuan perangkat komputer dan sebagainya. Tapi saya menemukan ada pembelian karbol, pembelian superpel, ada pembelian untuk sunlight dan sebagainya. Itu untuk di bantuan pemerintah khusus TIK. Seperti itu. Jadi itu yang tidak sesuai dengan juknis, kalau bisa membelanjakan itu sesuai dengan juknisnya. Jadi ketika kita tarik itu ada yang beli superpel sampai 1.500.000 seperti itu. Jadi masih ada dipastikan terlebih dahulu oleh Bapak ataupun Ibu untuk sumber dana yang akan digunakan itu sumber dana yang mana, agar tidak salah untuk pembelian barangnya, seperti itu. Yang kedua adalah harga transaksi, di mana harga barang ini sudah ditambah harga ongkir dengan harga pajak. Yang ketiga adalah pemilihan penyedia barang atau jasa, di mana kalau misalnya Bapak ataupun Ibu nih ada rekananya yang sudah masuk di sekitaran sekolah, itu bisa memilih gratis ongkir. Jadi penyedia tersebut bisa langsung mengirimkan sendiri barangnya kepada Bapak ataupun Ibu. Yang keempat adalah pembayaran melalui mitra pasar daring. Jadi pembayarannya langsung ke rekening marketplace, bukan ke rekening penyedia. Marketplace, sedangkan marketplace sendiri ini sebagai mitra Siplah, di mana marketplace ini tidak ada uang APBN yang keluar. Jadi Kemendikbud tidak membayar mereka. Jadi Kemendikbud bekerja sama dengan para mitra operator pasar daring. Yang kedua adalah mitra pasar daring nih yang membangun dan mengoperasikan sistemnya tersendiri. Jadi bukan Kemendikbud yang membangun sistemnya. Jadi masing-masing marketplace ini membangun dan mengoperasikan sistem mereka masing-masing. Yang ketiga adalah tidak ada biaya pungutan, baik saat registrasi maupun saat proses transaksi, baik dari sisi penyedia maupun sisi satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah maksimal waktu 1 kali 24 jam setelah transfer pembayaran masuk ke rekening mitra Siplah, di mana mitra Siplah sudah wajib harus segera diproses transferkan kembali ke pihak penyedia. Untuk proses bisnis Siplah sendiri ini, Kemendikbud mempunyai 4 layanan. Yang pertama adalah layanan identitas.
Untuk layanan identitas ini Kemendikbud menggunakan layanan identitas dari Septijen Pauti Dasmon, itu adalah SSO Dapodik. Jadi khusus SSO ini Bapak ataupun Ibu kepala sekolah dapat langsung melakukan update dan sinkronisasi datanya. Nanti kalau sudah sinkron baru dapat masuk ke dalam Siplah. Lalu ada layanan anggaran ini dari PAUD Setjen Dikdasmen ini merupakan layanan RKS yang saat ini sedang dilakukannya integrasi antara RKAS dengan Siplah. Yang kemudian adalah realisasi ini menggunakan Siplah, dan saat ini Kemendikbud juga sedang melakukan pembangunan untuk dashboard pengawasan. Jadi baik kementerian, pemerintah daerah, komite Saptik, instansi pengawas lainnya, dinas, KPK, seperti itu, BPK itu bisa masuk ke dashboard pengawasan. Jadi dapat dilihat nih sekolah-sekolah mana saja sih yang sudah melakukan belanja di Siplah, mana sekolah yang sudah melakukan pembayaran, dan mana sekolah yang belum melakukan pembayaran, itu bisa dilihat. Sampai juga bisa dilihat sekolah ini belanjanya untuk apa aja, itu juga bisa dilihat di dashboard pengawasan bagi Bapak Dinas, gitu. Itu bisa dilihat di dashboard pengawasan kami nantinya. Kemudian untuk perkembangan Siplah saat ini di bulan Januari 2021 untuk satuan pendidikan yang telah menggunakan Siplah itu ada sekitar 133.000 satuan pendidikan. Untuk penyedia barang itu sudah ada sekitar 31.000 dengan jumlah transaksi yang sudah ada saat ini per bulan Januari ya, itu sekitar 966.000 transaksi dengan total nilai transaksi sekitar 18 triliun. Untuk mitra pasar daring Siplah sendiri itu ada 6. Pertama adalah Inti, ada Eureka Bookhouse, siplahbelanja.com, Siplah Toko Ladang, Siplah Pesona Edu, dan siplahblibli.com. Itu dapat Bapak Ibu lihat di siplah.kemdikbud.go.id. Nah, ya, kementerian sendiri mempunyai masing-masing CS ataupun customer service yang bisa dapat membantu Bapak Ibu jika ada kesulitan. Ini ada 2 regional. Untuk regional pertama ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Utara, Bali, Sumatera Barat, Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Akan tetapi untuk CS Siplah dari kementerian ini hanya melalui WA saja ya, tidak bisa ditelepon ataupun SMS. Jadi hanya bisa Bapak Ibu hubungi dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Selain itu dari masing-masing marketplace juga jika Bapak ataupun Ibu juga bisa langsung menghubungi CS dari masing-masing mitra. Jadi masing-masing marketplace itu juga sudah ada layanan CS-nya masing-masing. Jadi bisa juga Bapak ataupun Ibu jika mengalami kesulitan ataupun kendala bisa langsung menghubungi CS dari masing-masing mitra yang sedang Bapak ataupun Ibu ingin mengetahui. Misalnya mau masuk ke Blibli, kok Blibli begini ya, untuk cara nyari penyedianya bagaimana sih, itu bisa juga langsung ke CS-nya masing-masing penyedia marketplace di marketplace langsung. Saya rasa sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa Bapak Ibu bisa tanyakan kepada saya atau juga bisa langsung ditanyakan melalui CS dari kementerian. Saya kembalikan kepada Bapak moderator.